Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab karya ulama Ba'alawi. Di sini saya akan membandingkan teks yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah dan teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin yang sama-sama mengisahkan tentang keramat Habib Umar Mugdor. Dan antara yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah, tepatnya di halaman 193 hingga 194, ini berbeda dengan yang tertulis di dalam kitab Kanzul Barohin halaman 177. Nah, ini membuktikan bahwa kitab-kitab Ba'alawi ini asal nulis, asal jeplak, dan asal ngarang. Jadi saya semakin yakin bahwa keramat-keramat para wali-wali Ba'alawi ini hanya dikarang, keberadaannya itu dikarang, hanya cerita omong kosong, hanya cerita untuk menghebatkan wali-wali mereka, untuk menghebatkan ulama-ulama mereka. Karena apa yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah dan apa yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin yang sama-sama menjelaskan keramat dari satu tokoh yang bernama Habib Umar Mugdor, ini jauh berbeda penjelasannya. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya tampilkan teks yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 193, halaman 194, dan saya gabungkan dengan teks yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 177, sehingga penonton bisa membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam kedua kitab tersebut ini jauh berbeda dan pemahamannya pun berbeda. Sementara dalam kedua kitab tersebut sama-sama membahas tentang keramat dari Habib Umar Mugdor. Penonton bisa simak tulisan yang saya tampilkan di layar dan akan saya baca teksnya dari kitab Syarhul Ainiyah dulu. Setelah itu akan saya baca kitab Kanzul Barohinnya. Saya baca kitab Syarhul Ainiyah halaman 193, halaman 194. Wa kana Sayhu Umaru yatlu ismallahi al-latifa alfa marotin fin nafasin wahidin. Wa kana khodimuhu jaridani yatluhu sab'ami'ati marotin fin nafasin wahidin. Artinya apa? Artinya bahwa Habib Umar Mugdor ini mampu membaca nama Allah Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Sementara pembantunya yang bernama Jaridan ini mampu membaca 700 kali dalam satu tarikan nafas. Nah, ini yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah. Ini dikatakan bahwa Habib Umar Mugdor ini mampu membaca asma Allah Al-Latif 1000 kali cukup dalam satu tarikan nafas. Kemudian pembantunya yang bernama Jaridan ini mampu membaca Al-Latif 700 kali dalam satu tarikan nafas. Ya, ini sudah pernah saya bahas dalam video yang sudah lama. Ya, ini jelas bohong. Bagaimana mungkin seseorang mampu membaca Al-Latif 1000 kali dalam satu kali tarikan nafas?
Kemudian muridnya atau pembantunya ini mampu membaca Al-Latif 700 kali dalam satu tarikan nafas. Ini sama-sama hoax, jangan dipercaya, bohong. Oke, yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah pada intinya adalah Habib Muhdor mampu membaca Asma Allah Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas, sedangkan pembantunya yang bernama Jaridan ini mampu membaca Al-Latif 700 kali dalam satu tarikan nafas. Sementara yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 177, ini saya baca teksnya. Wa kana yatslu ismahu ta'ala al-latifa alfa marratin fi nafasin wahidin wa kadza yahfizu wa kana khatimuhu yaqulu kana yatluhu khamsami ati marratin fi nafasin wahidin. Jadi dikatakan bahwa Habib Umar Muhdor ini mampu membaca Asma Allah Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Begitu pula Asma Allah Ya Hafid ini juga mampu membaca 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Kemudian wakana khotimuhu yakulu kana yatluhu khamsami ati marrotin fi nafasin wahidin. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin ini pembantunya ini tidak mampu membaca 700 kali dalam satu tarikan nafas. Tetapi yang tertulis di sini justru bahwa pembantunya ini berkata bahwa Habib Umar Muhdor ini mampu membaca Asma Allah Al-Latif 500 kali dalam satu tarikan nafas. Jadi sangat jauh berbeda antara yang tertulis dalam Syarhul Ainiyah dan Kanzul Barohin. Jika dalam Syarhul Ainiyah ini tertulis Habib Muhdor mampu membaca Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas, sementara pembantunya yang bernama Jaridan ini mampu membaca Al-Latif 700 kali dalam satu tarikan nafas. Sementara dalam kitab Kanzul Barohin ini tertulis bahwa Habib Umar Muhdor mampu membaca Asma Allah Al-Latif 1000 kali dan juga Ya Hafid 1000 kali. Tetapi pembantunya ini berkata bahwa Habib Umar Muhdor ini mampu membaca Al-Latif 500 kali dalam satu tarikan nafas. Jadi pembantunya ini justru mengatakan, menjelaskan bahwa Habib Umar Muhdor ini mampu membaca Al-Latif 500 kali dalam satu tarikan nafas. Bukan berarti pembantunya juga mampu membaca Al-Latif seperti halnya Habib Umar Muhdor dalam hitungan tarikan nafas mampu sampai ratusan. Ini tidak. Di sini pembantunya ini justru mengatakan bahwa ketika di atas dikatakan Habib Umar Muhdor ini mampu membaca Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas, kemudian pembantunya bilang kalau Habib Umar Muhdor itu mampu membaca Al-Latif 500 kali dalam satu tarikan nafas. Jadi pembantunya ini mengatakan kalau Umar Muhdor ini mampu membaca Al-Latif 500 kali. Tetapi dalam kitab Syarhul Ainiyah ini tidak tertulisnya Umar Muhdor mampu membaca 1000 kali dalam satu tarikan nafas dan pembantunya mampu membaca 700 kali dalam satu tarikan nafas. Nah, ini kan bukti bahwa kitab-kitab Ba'alawi dalam membuat satu cerita yang berkaitan dengan keramat-keramat para wali-wali mereka ini hanya karangan semata. Karena antara kitab satu dengan kitab yang lainnya dalam menjelaskan keramat satu tokoh yang sama ini sangat berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Ya, ini salah satu bukti. Berarti ya memang kitab-kitab Ba'alawi asal nulis, asal jeplak. Pokoknya intinya ya yang penting mengglorifikasi walinya agar pembaca kitab tersebut merasa kagum, merasa terheran-heran bahwa moyang-moyang Ba'alawi itu bukan orang ecek-ecek. Itu saja kok intinya. Ya udah, bagi akal yang waras ayo kita pikir bareng-bareng.
Syarhul Ainiyah halaman 193, halaman 194. Ini juga membahas keramat Umar Mudor yang mengatakan bahwa Umar Mudor mampu membaca Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas, sedangkan pembantunya yang bernama Jaridan ini mampu membaca 700 kali dalam satu tarikan nafas. Sementara dalam kitab Kanzul Barohin ini dijelaskan bahwa Umar Mudor ini mampu membaca Al-Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas, sementara pembantunya mengatakan bahwa Umar Mudor ini mampu membaca Al-Latif 500 kali dalam satu tarikan nafas. Nah ini kan beda. Dalam Syarhul Ainah dijelaskan pembantunya itu mampu loh 700 kali dalam satu tarikan nafas. Sementara dalam kitab Kanzul Barohin, ini pembantunya justru mengatakan kalau Umar Mudor itu dalam satu tarikan nafas mampu 500 kali. Nah kan ini bukti. Dan masih banyak lagi cerita-cerita dalam kitab-kitab Ba'alawi ketika kita adu dengan kitab lain yang sama-sama mengisahkan satu tokoh yang sama. Ini beda jauh antara versi cerita dalam kitab A, kemudian kita lihat cerita dalam kitab B. Ini beda jauh melencengnya. Nah ini kan bukti bahwa ini adalah cerita asal-asalan, cerita ngarang. Periwayatannya saja kan nggak jelas. Yang penting glorifikasi itu saja. Ayo Mukibin, cerdaslah dan waraslah, kaji kitab-kitab Ba'alawi, maka Anda akan menemukan banyak kejanggalan terkait keramat-keramat moyang-moyang mereka yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Karena antara kitab A, kitab B, dan kitab C yang sama-sama mengisahkan satu tokoh yang sama, ini beda-beda ceritanya. Nah ini kan ngedebrus, ini bohong. Yang nggak beda jauh dengan keturunannya yang sekarang hidup di Indonesia, itu asal jeplak, itu asal cerita khurafat. Kesimpulannya adalah Syarhul Ainiyah halaman 193, 194 dan Kanzul Barohin 177 ini menjelaskan keramat Habib Umar Mudor, tetapi sangat jauh berbeda apa yang tertulis dalam Syarhul Ainiyah dan apa yang tertulis dalam Kanzul Barohin. Ini bukti keramatnya keramat ngarang-ngarang saja, ini enggak benar-benar keramat. Saya kira apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan tambahan wawasan untuk seluruh penonton video saya, dan akal waras, akal cerdas, dan kejelian serta ketelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengungkap kedustaan klan Ba'alawi yang mencangkokkan nasabnya dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya tutup video ini, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.